Kembali lagi dengan bahas saham. Untuk kesempatan kali ini, saya lihat ada satu saham yang cukup menarik menurut saya, yaitu asuransi Tugu Pratama Indonesia yang kepemilikan saham terbesarnya dimiliki oleh Pertamina. Nah, kenapa saya mengatakan ini cukup menarik dan memiliki potensi ke depannya? Langsung saja ke bagian laporan keuangannya. Nah, seperti biasa, saya langsung mengcompile data-data keuangannya dari tahun 2018 sampai dengan kuartal pertama 2023. Nah, di sini di tahun 2023 kuartal pertama, hal yang sangat menggiurkan itu berada di laba bersihnya. Seperti yang kita lihat di sini, untuk laba bersihnya mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2022. Padahal ini masih kuartal pertama, jadi dia sudah mengalami peningkatan 165%. Artinya, laba kuartal pertama ini sudah melampaui laba secara 1 tahun penuh dari tahun 2022. Nah, di sini bisa mencapai 923 miliar untuk laba kuartal pertamanya. Berarti nanti apabila disetahunkan, kemungkinan laba di kuartal pertama ini mencapai nilai triliunan, teman-teman investor. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya juga untuk labanya bisa dikatakan signifikan juga peningkatannya, teman-teman, dari tahun 2020 ke 2021 dan 2022. Nah, nanti kita akan telah lebih lanjut apa saja yang membuat laba 2023 kuartal pertama ini meningkat cukup signifikan. Kemudian kita lanjut ke ekuitasnya. Untuk ekuitasnya juga dari tahun ke tahun kenaikannya cukup signifikan ya, teman-teman. Sampai dengan tahun 2023 kuartal pertama saja, dia mengalami peningkatan 10,73% dari setahun penuh dari tahun 2022. Cukup menarik. Dan untuk nilai EPS-nya sangat signifikan ya, teman-teman. Dia mencapai angka 1039 disetahunkan, teman-teman. Dibandingkan dengan EPS tahun sebelumnya, sangat jauh peningkatannya, seperti itu. Nah, untuk saham beredarnya tetap sama dari tahun-tahun sebelumnya, mencapai 3 miliar lembar, dan untuk utangnya juga mengalami peningkatan, teman-teman. Tapi karena dia ini adalah asuransi, jadi untuk peningkatan utang itu wajar karena dia menghimpun dana dari masyarakat ataupun konsumennya. Untuk penambahan kasnya di kuartal pertama mencapai 52 miliar. Untuk kasnya penambahannya fluktuatif ya, teman-teman. Dan untuk kas pada akhir tahunnya juga cukup pesat peningkatannya, mencapai 661 miliar di tahun 2023 kuartal pertama. Ini sudah jauh melampaui posisi kas pada akhir-akhir tahun di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke nilai ROE-nya. Di sini tentu saja, teman-teman, nilai ROE-nya itu meningkat sangat signifikan, mencapai 39%, teman-teman. Nah, ini melampaui sangat jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Ini tadi diakibatkan kenaikan pendapatan yang cukup signifikan di kuartal pertama, teman-teman. Nah, ini yang membuat saham ini menurut saya sangat-sangat menarik. Dari data-data tadi, didapat untuk nilai bukunya itu seharusnya berada di angka 2.628, dan nilai PER-nya ini, teman-teman, yang sangat-sangat menarik, harusnya berada di angka 10.388. Nah, pada saat video ini dibuat, harga sahamnya berada di angka 1.270. Dibandingkan ke nilai PER saja, itu sangat-sangat jauh, teman-teman. Nah, dengan kombinasi antara PBV dan PER ini, didapat yang seharusnya harga pasar dari saham ini harusnya berada di angka 6 ribuan, teman-teman. Nah, dengan harga yang sekarang masih berada di 1.270, tentunya dia memiliki nilai MOS yang sangat-sangat bagus, berada di angka 80,5%. Artinya, apabila kita membeli di harga sekarang pun, di harga 1.270, untuk resikonya sangat-sangat rendah. Dan untuk potensi gainnya itu sangat-sangat tinggi, teman-teman, berada di angka 412%. Apabila dia mencapai angka 6.500, itu tadi dikarenakan kenaikan labanya dan juga nilai PER-nya yang sangat-sangat bagus, teman-teman.
Nah, untuk analisis selanjutnya seperti biasa, saya merata-ratakan nilai PBV dan PR-nya, sehingga di sini dapat untuk harga wajarnya itu seharusnya berada di angka 6.800. Jadi tidak beda jauh dengan harga yang diharapkan dari emiten ini, yaitu berada di angka 6.508. Jadi menurut analisis saya pribadi teman-teman, untuk nilai saham ini sangat-sangat memungkinkan menuju ke harga ini teman-teman. Karena tadi di harga sekarang dia hanya berada di angka 1.270. Oke, di sini secara grafik biar lebih jelas, kita melihat untuk laba bersihnya ini memang sangat jauh meningkat teman-teman. Nanti kita akan teliti lebih lanjut apa saja faktor yang membuat laba bersih ini meningkat, atau kontribusi dari mana saja. Baik dari sisi teknikalnya, di sini bisa kita perhatikan teman-teman investor, IPO-nya di tahun 2018 dan untuk nilai sekarang itu dia sudah melakukan stock split. Jadi untuk harga di sini sudah disesuaikan ya teman-teman. Dan sampai dengan posisi video ini dibuat, harga sahamnya berada di angka 1.270. Nah, pada saat IPO, untuk harga sahamnya sendiri berada di angka 1.895. Ini harga setelah stock split ya teman-teman. Nah, dengan posisi teknikal sekarang, kalau untuk dari teknikalnya itu kita bisa melihat di sini fenomena cup dan handle ya teman-teman. Jadi ini posisi cupnya dan ini posisi handle-nya. Secara teknikalnya ini cukup bagus teman-teman, karena ini akan mengalami peningkatan lagi, mungkin melewati harga IPO. Dan seperti yang saya sebutkan tadi di analisis fundamentalnya, harga 6.000 bisa saja terjadi teman-teman. Karena untuk dari teknikal juga ini sudah sangat mendukung apabila ditarik data secara bulanan. Nah, mungkin teman-teman boleh melakukan cicilan di harga segini, di harga 1.270, dan apabila mungkin mengalami penurunan, berada di angka 1.100 ataupun bahkan di angka 1.000 teman-teman untuk supportnya. Tapi seperti tadi dari sisi fundamentalnya, untuk nilai MOS-nya itu sudah cukup tinggi, cukup bagus, yang artinya resiko untuk membeli saham ini cukup kecil teman-teman. Nah, kemudian saya tadi ingin melihat sebenarnya kontribusi dari mana saja kenapa bisa terjadi kenaikan laba yang cukup tinggi di tahun 2023 kuartal pertama. Nah, setelah saya lihat dari laporan keuangannya teman-teman, di sini ada penambahan beban lain neto yang cukup tinggi hingga mencapai 1 triliun teman-teman, 1,02 triliun. Nah, ini sebenarnya apa? Nah, angka 1,02 triliun itu merupakan pembayaran dari banding yang diajukan oleh perusahaan ini dari Citibank, yaitu nilai gugatan yang diajukan, yaitu hingga mencapai 43,12 juta US dollar. Sehingga ini diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam pencatatan pembukuan perseroan, yaitu akibat adanya penggantian kerugian tahun 2023 dan 2022. Nah, jadi pada 9 Februari itu, Pengadilan The Hong Kong itu mengabulkan gugatan Tugu kepada Citibank, yaitu transaksi pemindah bukuan dan penutupan rekening. Sehingga tadi efeknya ke laporan kuartal pertama 2023, Tugu itu menerima pembayaran sebesar 43,12, yaitu penggantian kerugian di tahun 2023 dan 2022 karena adanya pembatalan beban kontingensi. Nah, dari informasi ini sebenarnya bisa dikatakan ini bukanlah hal yang akan berlanjut secara terus-menerus teman-teman. Jadi pendapatan yang diterima hingga mencapai 1 triliun ini bukanlah murni karena pendapatan yang kemungkinan akan mengalami peningkatan ke depannya. Bahkan mungkin di kuartal kedua dia tidak akan mendapatkan laba sebesar itu. Nah, tapi di pendapatannya dari segi operasionalnya
tetap bisa dikatakan bagus karena total pendapatannya ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 620 miliar, ini sudah mencapai 835 miliar. Jadi secara operasi juga bisa dikatakan operasionalnya meningkat cukup signifikan dan cukup bagus, terbukti dari pencapaian pendapatan yang cukup signifikan juga, teman-teman. Nah, di sini laba tahun berjalannya meningkat sangat jauh sekali, teman-teman, karena tadi adanya beban lain-lain ini atau gain yang didapat dari gugatan terhadap Citibank. Nah, memang ini merupakan kejadian yang hanya terjadi sekali ya, teman-teman. Jadi untuk kedepannya diharapkan kinerja ini juga cukup meningkat signifikan dari operasinya. Untuk sentimen-sentimen positifnya, untuk saham ini memang lebih banyak dari sisi fundamentalnya, teman-teman. Karena tadi labanya cukup meningkat signifikan. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, adanya stock split yang membuat harganya per lembar saham itu jadi lebih murah. Dan mungkin dari analisis investing itu saatnya saham ini untuk mengalami peningkatan yang bahkan mungkin akan melebihi harga IPO-nya di 1.800-an atau di harga 3.000-an sebelum stock split, teman-teman. Nah, kesimpulannya balik lagi terhadap keputusan teman-teman investor. Secara kinerja juga tadi sudah saya jelaskan. Untuk kenaikan laba yang sangat signifikan ini kemungkinan bisa dipertahankan dari kenaikan kinerjanya juga ke depannya, karena tadi secara pendapatan juga meningkat cukup signifikan, teman-teman. Jadi memang saham ini bisa dimasukkan ke watchlist-nya karena adanya peningkatan yang cukup bagus dari sisi kinerjanya. Kemudian dari ekuitasnya juga meningkat. Secara kas-nya juga cukup bagus. Dan satu lagi, saham ini rutin membagikan dividen, teman-teman. Itu juga menjadi faktor pertimbangannya. Untuk nilai bukunya juga masih setengah dari nilai buku yang sekarang. Nah, dari kondisi tadi, menurut analisis saya bisa menyimpulkan untuk saham ini seharusnya tidak berada di harga 1.200-an lagi. Untuk target terdekatnya itu berada di harga 2.000-an, teman-teman. Dan kalau memang nanti kinerjanya tetap meningkat di kuartal kedua dan seterusnya, diharapkan saham ini menuju harga wajarnya di 6.000-an ataupun harga sesuai dengan kondisi keuangannya itu berada di angka 6.500. Baik, mungkin sekian teman-teman pembahasan mengenai saham Tugu. Apabila teman-teman ada komentar yang berbeda mengenai analisis saham ini, boleh di komen di kolom komentar, dan boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini memberikan info-info mengenai saham yang memiliki potensi tinggi untuk naik. Terima kasih.